kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo Sun Moon Rising. Ingat, karena general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan apa yang dijelaskan, artinya tidak resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang dijelaskan, artinya tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian energi general reading bisa vice versa. Aku sarankan kalian baca description box karena di situ sudah lengkap lah keterangannya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan untuk Leo Sun Moon Rising. Kira-kira apa yang akan datang di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat? Kalau aku lihat di sini Leo, kalian itu di-link dengan Libra Sun Moon Rising. Ya, selain Leo Sun Moon Rising ada Libra, Aries, Taurus, Gemini, Libra kuat nih, Sagittarius. Ya itu sih kalau aku lihat di sini ada Pisces juga sih. Oke, itu aja. Kita lanjut aja ke pembacaannya. Kita buka ya dari Life as We Know It Oracle yang ini, dari The Dusty Pink Oracle. Feminine and Masculine, Choice, Chronic, Soul Connection, Soulmate, dan Twin Flame ya. Leo Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini di Two of Pentacles Judgment ini, aku melihat kalian memang sedang mempertimbangkan pilihan ya. Jadi yang akan datang di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat, sebenarnya ini sudah terjadi kemungkinan. Pilihan ini sudah ada. Ya. Jadi yang akan datang adalah keputusan dari pilihan itu ya. Tapi kalau kalian belum menemui pilihan itu, kemungkinan yang akan datang di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat adalah pilihan ya. Bukan salah satu. Kalau aku lihat di sini, ini banyak energi orang dari masa lalu sih. Ya mungkin sebagian dari kalian itu ada yang semua pilihan itu dari masa lalu, ada yang pilihan itu dari masa lalu dan yang sedang kalian jalani juga gitu. Jadi ya karena ini general reading ya. Tapi kalau aku lihat di sini energi orang dari masa lalu cukup kuat. Jadi setidaknya dari pilihan itu ada orang dari masa lalu ya. Orang yang sudah kalian ketahui lah ya. Ya, jadi kalau aku lihat ini yang akan datang ini adalah keputusan dari pilihan itu ya. Four of Cups, Nine of Wands. Aku melihat di sini ada orang yang masih sulit untuk melepaskan, ya. Jadi ada orang yang dia nggak bahagia dengan situasinya ini karena dia belum bisa melepaskan. Ada yang belum bisa melepaskan, belum rela kehilangan, belum rela kalau nggak mendapatkan. Jadi itu yang menjadi alasan orang ini nggak bahagia. Itu kunci yang membuat orang ini nggak bahagia karena dia belum bisa melepaskan itu. Sementara orang itu tidak dia dapatkan atau belum dia dapatkan gitu, tidak sedang bersamanya gitu. Itu kan yang menjadikan seseorang itu tidak bahagia. Dia belum bisa melepaskan keinginannya itu, desire-nya itu ya. Sementara apa yang dia inginkan belum dia miliki gitu. Jadinya apa situasinya saat itu? Dia belum bisa bahagia gitu. Oke. Kalau aku lihat di sini kemungkinan kalian akan menempuh usaha lah ya untuk bisa meraih orang itu lagi, meraih keinginan kalian itu, meraih desire itulah ya, agar kalian bisa bahagia lagi, nggak Four of Cups kayak gini gitu ya. King of Wands, Page of Wands. Aku melihat di sini ada orang yang lebih mature, lebih dewasa. Dari perpisahan itu, dari kehilangan itu, dari rasa kehilangan itu, rasa sedih itu karena tidak memiliki gitu ya. Aku melihat akhirnya ada orang yang nanti bertransformasi jadi lebih mature gitu, lebih stabil, lebih dewasa. Ada perubahan yang cukup signifikan lah dari orang tersebut, sehingga saat mereka bertemu lagi itu situasinya ya udah lumayan berbeda karena ada kedewasaan yang
melonjak di situ ya. Ada tingkat kedewasaan yang melonjak di situ. Seven of Swords, Six of Cups. Aku melihat di sini ada yang masih penasaran gitu, ingin mencoba lagi hubungan yang gak berhasil sebelumnya. Masih ada yang penasaran, ingin memperbaiki lagi. Jadi ini semacam kayak mereka itu sebenarnya sudah mengalami banyak masalah yang tidak terselesaikan gitu ya, sampai akhirnya berakhir. Tapi ada pihak di sini yang masih penasaran, ingin mencoba lagi. Jadi semacam kayak hari ini gue nggak berhasil, gue masih penasaran nih, mau coba lagi, siapa tahu besok berhasil gitu. Ini kayak apa ya? Mungkin undian kali ya. Hari ini kurang beruntung gitu. Mungkin besok bisa beruntung, kalau nggak mungkin besok lagi gitu. Jadi ada rasa penasaran ya, selalu terpanggil untuk mencoba lagi. Karena apa? Karena ada Nine of Wands di sini. Kalau aku melihat di sini desire dan obsesi. Jadi masih hal itu sih. Ya, intinya sih desire dan obsesi itu memang yang menggiring orang tersebut untuk mencoba lagi, penasaran untuk mencoba lagi sampai berhasil gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi trigger seseorang untuk sorry aku pakai hand sanitizer ya. Ya, itu yang menjadi trigger orang atau seseorang untuk mengupayakan apa yang belum berhasil sebelumnya gitu loh, karena masih ada keinginan untuk memiliki di sini. Nah, itulah yang menggiring kalian akhirnya kembali lagi pada orang masa lalu. Di sini ada Six of Cups gitu ya. Soul connection, soulmate and twin flame. Ya, mungkin saja memang kalian itu punya soul connection itu yang membuat kalian merasa terikat banget gitu. Ya. Oke. Tapi kalau aku lihat di sini hubungan kalian itu kayaknya penuh dengan cobaan dan pengorbanan ya. Maksudnya kalau kalian mau bersama, ada banyak pengorbanan yang harus diberikan sepertinya untuk hubungan ini bisa sukses atau bisa union gitu ya. Aku bacakan pesannya ya. Ini dari Bottom of the Deck, The Sleeping Oracle cards buatan aku. Kemenangan selalu meminta pengorbanan, seperti yang gue bilang. Pengorbanan tidak meminta seseorang mengabaikan dirinya. Love yourself first. Jangan memberikan pengorbanan untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi maksudnya siapapun yang kalian hadapi nanti, siapapun pilihan yang ada di sini, ya, siapapun itu yang menjadi pilihan kalian, tetap ingat untuk mencintai diri kalian juga gitu ya. Jadi pengorbanan apapun yang diminta pengorbanan apapun yang diminta hubungan ini gitu ya, kalian tetap harus ingat untuk mencintai diri kalian juga gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mencintai diri kalian gitu ya. Ya itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi tolak ukur mungkin, pengorbanan mana yang bisa kalian berikan, mana yang tidak perlu kalian paksakan gitu ya. Itu tolak ukurnya, oke? Ya, aku baca dari kartu choice ya. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Jadi pertimbangkan intuisi kalian gitu ya. Terkadang kalau sudah diselimuti obsesi dan desire itu, ada pesan yang dibawa oleh intuisi ada pesan yang dibawa oleh intuisi diabaikan. Ada pesan yang diabaikan ya, pesan tersebut sebenarnya sudah ditangkap oleh intuisi gitu. Ya intinya kayak gitulah ya. Oke, kita baca dari kartu kronik ya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua. Self-healing, hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing, akan mengubah hidup seseorang. Kalau aku lihat di sini, yang dealing sama kalian atau mungkin kalian ya. Jadi pokoknya orang yang dealing di sini ada yang punya hubungan yang gak baik dengan orang tuanya, ya. Mungkin saja clue-nya ya, mungkin saja ini perspektif aku. Tentu saja kalian tetap pertimbangkan intuisi kalian dan suara hati kalian aja ya.
Ini kalau yang aku tangkap bisa saja orang tersebut itu orang tersebut itulah jawabannya mungkin ya. Intinya yang punya masalah dengan ini, hubungan dengan orang tua itu entah kalian, entah orang yang dealing sama kalian. Karena aku kan melihat di sini juga ada pilihan. Mungkin kalian tidak hanya dealing dengan satu orang gitu loh. Tidak hanya ada satu di situ, ada pilihan, ada yang lain juga gitu. Dari orang yang dealing di sini mungkin ada yang punya masalah dengan orang tuanya gitu kan. Nanti kalian bersama orang tersebut, entah siapa yang punya masalah dengan orang tuanya ini, punya luka masa lalu lah ya, punya isu dari masa kecilnya atau ya bersama keluarganya mungkin lah ya. Intinya siapapun ini, entah kalian entah orang tersebut gitu, atau mungkin kalian berdua gitu ya. Tetapi aku melihatnya saat kalian bersama ini, kalian jadi partner dalam proses healing itu. Jadi mungkin mereka yang akan membantu kalian healing, atau kalian akan membantu mereka healing, atau kalian berdua saling membantu dalam proses healing gitu. Kalau kalian tidak punya situasi atau masalah bersama orang tua kalian ya, masalah komunikasi dan lain sebagainya gitu, mungkin saja orang tersebut gitu. Dan mungkin orang tersebut yang nanti akan kalian pilih. Mungkin orang tersebut yang nantinya sama kalian. Mungkin ya. Itu loh yang aku maksud clue di situ. Oke? Ya, mungkin kalian memang punya soul connection. Mungkin kalian memang soulmate atau twin flame gitu ya. Pesannya di sini sesuatu yang sulit dibantah. Sesuatu yang sulit dibantah keberadaannya. Jadi mungkin kalian berusaha melupakan orang ini, tetapi kalian gak bisa melupakan orang ini. Intinya, perasaan atau soul connection itu tidak perlu dibantah. Kalau memang itu ada, ya sudah. Kalau memang itu bisa kalian rasakan, ya sudah gitu. Bagaimana caranya kalian berdamai dengan situasi itu aja gitu ya. Seperti itu kalau menurut aku ya. Jadi ini adalah perasaan yang berusaha kalian abaikan. Mungkin kalian berusaha move on, berusaha mencari yang lain, tetapi sulit, kalian selalu terpanggil untuk bersama orang ini. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian kita lihat pesan lain dari Life as We Know It Oracle. Oke. Nah, aku lihat dari bottom of the deck di sini ada Prince of Cups dan ada King of Cups, ada The Emperor. Ada orang yang takut kehilangan, jadi orang ini akan berusaha untuk merubah dirinya agar bisa diterima lagi, agar dengan perubahan yang dia buat pada dirinya itu bisa menjadi kunci keberhasilan dia bersama orang yang dia inginkan. Ada situasi seperti itu. Itu semua karena orang ini takut kehilangan. Jadi rasa takut kehilangan di sini, rasa ingin memiliki yang besar di sini, itu menjadi trigger orang ini akhirnya bertransformasi, berproses, berubah gitu kalau aku lihat ya. Oke, kita lihat dari The Dust Tipping Oracle, Life as We Know It Oracle, The Dust Tipping Oracle yang ini. Aku juga melihat dari sini ya, kartu yang tadi keluar gitu saat aku shuffle. Saat kartunya dipilih, ini ada 2 kartu yang keluar loncat gitu ya. Aku bacakan pesannya ya. Sebesar apapun tantangan hidup seseorang, sedalam apapun kekecewaan dan kesedihan yang pernah dirasakan, perjalanan itu tetap bisa berakhir pada destinasi yang indah. Ia hanya perlu mendengarkan intuisi dan hatinya, lalu melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui. Oke, aku paham. Jadi mungkin di sini ada orang yang merasa kayak gini. Kok gue kepanggil terus ya pada orang tersebut? Kenapa kok selalu terpanggil untuk kembali pada orang tersebut gitu? Jadi intuisi itu yang sulit dia abaikan. Dia selalu ingin kembali. Jadi dia akhirnya mendengarkan intuisi dan hatinya. Lalu dia berusaha
yang seperti aku bilang tadi, melakukan perbaikan, berproses, bertransformasi ya. Orang itu berusaha memperbaiki dirinya agar dia bisa terus sama orang tersebut gitu. Mungkin intuisinya yang menuntunnya pada orang tersebut ya. Dan dalam perjalanan itu mungkin dia berpikir salah satu caranya agar ini berhasil adalah melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui, termasuk setiap masalah yang ditemui bersama orang tersebut dalam hubungannya bersama orang itu. Mungkin kayak gitu. Jadi ini sunset itu adalah bukti bahwa akhir itu bisa menjadi indah juga gitu ya. Pesannya di sini itu kayak gitu. Jadi entah apapun yang sudah kalian lalui di sini gitu ya, perjalanan apapun itu yang mungkin berat dari hubungan kalian, dari situasi kalian, tapi akhir itu bisa berlabuh di tempat yang indah juga. Bisa akhir itu view-nya bisa indah juga gitu. Bisa ada pemandangan indah juga di akhir ini gitu ya. Oke. Nah ini saat orang merasa takut kehilangan, orang punya desire dan passion yang atau ambisi yang sulit dia kendalikan, atau dia akhirnya semacam menyerah dengan itu ya, sehingga membiarkan ambisi, desire, obsesi dan apapun itu yang menguasai dirinya gitu ya. Intinya akhirnya dia tidak bisa berbesar hati ya, tidak bisa tidak siap untuk melepaskan, tidak siap dengan kemungkinan untuk kehilangan, tidak siap untuk let it go gitu loh. Orang kalau nggak siap dengan kemungkinan itu, tidak siap dengan kehilangan itu gitu, orang itu dia akan sulit bahagia gitu ya. Jadi kayak semacam nggak siap gitu, padahal kemungkinan itu kan bisa saja ada gitu kan. Kemungkinan itu ada aja, maksudnya apa ya? Ya itulah, kemungkinan kan, kita berbicara kemungkinan. Tidak harus itu yang terjadi, tapi kemungkinan itu ada juga gitu loh. Ketakutan kehilangan itu menghantui seorang yang buat orang itu jadi sulit bahagia, selalu dihantui rasa takut kehilangan gitu ya. Kalau dia bisa berbesar hati, mungkin itu membuat dia jadi lebih bisa bahagia, bisa merasa lebih baik gitulah intinya. Gitulah ya intinya kalau aku lihat di sini. Jadi kesimpulannya, passion yang dia miliki, desire yang dia miliki terhadap seseorang ya, sebesar itu sehingga tidak siap kehilangan, itu membuat dia jadi seperti ini. Ya. Jadi sekaligus merasa kayak gini gitu ya. Aku bacakan pesannya aja ya. Pastikan harapan itu selalu hidup. Keyakinan itu yang memberi kekuatan besar dalam diri. Aku ulangin ya. Pastikan harapan itu selalu hidup. Keyakinan itu yang memberi kekuatan besar dalam diri seseorang, yang mengantarkan pada perubahan besar dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Pastikan harapan itu selalu hidup. Keyakinan itu yang memberi kekuatan besar dalam diri seseorang, yang mengantarkan pada perubahan besar dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Jadi gimana ya? Mungkin ini situasi dimana kalau dia kehilangan orang tersebut, dia merasanya kayak gini, kayak sorry ya, ini kalian bisa lihat gambarnya gambar apa? Gambar tanaman mati ya. Kayak gitu kira-kira. Begitulah saat dia tidak siap kehilangan seseorang. Saat dia kehilangan orang tersebut, dia bisa jadi kayak gini. Tanaman yang mati gitu. Layu dan akhirnya mati. Karena apa? Karena dia melihat orang itu adalah satu-satunya kebahagiaan, sehingga ketika orang itu tidak ada, kebahagiaannya serasa dicabut gitu ya kan, dan dia kayak berasa mati. Padahal dia hidup gitu, dia hidup tetapi dia merasa mati, kayak tanaman ini.
itu yang lebih buruk sebenarnya dari kematian itu sendiri. Pesannya kayak gitu kan di sini. Oke? Pesan yang bisa dibaca di sini kayak gitu. Jadi ini sebenarnya manajemen bagaimana kita bisa merasa lebih baik, merasa bahagia gitu aja sih ya. Jadi ini pesan yang aku dapat, kalau orang itu merasa kehilangan sosok yang dia inginkan itu, dia benar-benar merasa kebahagiaannya dicabut. Jadi kayak tanaman mati ini, oke? Kita lanjut menuju ke pembacaan selanjutnya. Nah, ini mungkin pesan jawaban dari pesan yang tadi ya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Karena itu juga bisa membuat orang merasa lebih baik dan lebih bahagia gitu ya. Segala hal yang tidak bisa kamu kontrol itu mengajarkanmu untuk berbesar hati melepaskan itu. Ya nggak? Kira-kira kayak gitulah ya. Jadi apa ya? Terkadang kita itu mungkin terlalu sibuk bagaimana caranya kita menaklukkan itu, mendapatkan itu. Fokus kita itu apa yang ada di depan mata kita. Padahal di semesta ini gitu ya, kita sebenarnya bukan diuji untuk menaklukkan apa yang ada di depan mata kita. Terkadang ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita hadapi gitu, kita taklukkan gitu. Mungkin kalau kita sudah menaklukkan itu, kita bisa merasakan kebahagiaan. Apa sih itu yang harus ditaklukkan? Mungkin passion, desire, obsesi, ambisi, sebenarnya itu bisa jadi hal baik ya. Karena itu yang menjadi trigger orang untuk mengejar apa yang mereka inginkan, ya, untuk mendapatkan pencapaian hidup mereka. Tetapi ketika orang itu tidak bisa mengontrol itu semua, gitu ya, akhirnya mereka jadi dibutakan oleh desire-nya, passion-nya, ambisinya, dan mereka nggak siap dengan kemungkinan lain. Kemungkinan lain itu apa? Kalau mereka nggak selalu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu mereka nggak siap dengan hal itu, gitu. Itulah kenapa terkadang pelajarannya bukan kita menaklukkan apa yang ada di luar, tetapi bagaimana kita menaklukkan apa yang meronta-ronta di dalam diri kita, gitu ya. Jadi kadang bukan menghadapi apa yang di depan mata kita, terkadang mungkin kita juga harus menghadapi, bukan terkadang, mungkin selalu ujian kita adalah menghadapi diri kita sendiri sih sebenarnya, kayak gitulah ya. Intinya ini manajemen bagaimana kita mengolah perasaan kan. Itu kuncinya adalah mengatur langkah, pandangan. Jadi perspektif kita itu menentukan bagaimana perasaan kita melihat situasi itu gitu ya. Gimana ya? Objeknya satu ya, tapi sudut pandang kita itu menentukan perasaan kita saat melihat objek itu. Jadi mungkin kalau kalian merasa nggak bahagia gitu ya, merasa kayak tertekan atau sedih gitu ya, mungkin kalian perlu merubah perspektif kalian, atau kalian evaluasi perspektifnya, atau kalian mencari perspektif, pandangan, mindset di mana pandangan, mindset atau perspektif itu bisa mengubah perasaan kalian menjadi lebih baik kayak gitu. Ya, intinya seperti itu. Oke, itu saja untuk Leo Sun Moon Rising. Kira-kira itu yang akan kalian dapatkan gitu ya. Orang lama akan hadir di hidup kalian, masih hadir di hidup kalian gitu ya. Pilihan gitu ya. Dan ya, pelajaran ini gitu. Oke, itu saja untuk Leo. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck Leo, bye.